ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله ومن تبع هداه إلى يوم القيامة فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satu bekal yang terbaik. Bekal yang paling bagus adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya di hari Jumat ini, perbanyaklah kita memperbanyak membaca salawat kepada beliau. Aktsiru alayya salatan fi kulli jumu'atin. Perbanyaklah salawat kepadaku di setiap hari Jumat. Khususnya di hari Jumat kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Semoga kelak dengan kita memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempat kita berada dekat dengan beliau. Di dunia kita sudah tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ketika di akhirat kita pun tidak bertemu dengan beliau. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka salah satu agar tempat kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cinta kepada Rasul, kita cinta kepada Allah, maka kita patut mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa juga dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman di dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Di dalam ayat lain juga diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khilal wa la syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Allah melalui surah Al-Munafiqun dan di beberapa ayat-ayat lain memerintahkan kita sebagai hamba orang yang beriman untuk berinfak, menyedekahkan harta yang kita miliki yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah di jalan Allah dengan sedikit saja, tidak perlu semuanya, sebagian harta yang kita miliki.
Karena kalau seluruh harta yang kita miliki, tentu Allah juga Maha mengetahui, manusia akan sulit untuk melaksanakannya. Maka ada kalimat di situ, mimma razaqnakum, sebagian kecil dari apa yang dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kita kematian. Sebab kalau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ajal telah tiba, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tidak akan mampu untuk bersedekah karena nyawa kita sudah tiada. Fa yaqulu rabbi laula akhartani, kemudian nanti kita menyesal karena kita belum sempat melakukan kebaikan, belum sempat berinfakkan harta kita, belum sempat bersedekah dengan harta yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Laula akhartani ila ajalin qarib, kita nanti menyesal seandainya Allah tangguhkan ajalku, tangguhkan nyawaku beberapa menit saja atau beberapa saat saja. Fa asaddaqa wa akum minas shalihin, pasti saya akan bersedekah dan aku akan menjadi hamba-hamba Allah yang saleh. Tapi ini tidak mungkin seandainya nyawa kita sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup yang singkat ini, karena usia kita itu singkat, usia umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak panjang sebagaimana umat-umat Nabi terdahulu. Di dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'mar ummati ma baina 60 was 70." Rata-rata usia umatku itu adalah 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun yajuzu 'ala dzalik, dan sedikit sekali yang melampaui batas 70, tidak banyak. Maka sisa waktu yang sedikit itulah kita bergunakan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah dengan menyedekahkan atau menginfakkan segala yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Jangan menunggu kita kaya baru kemudian kita bersedekah. Jangan menunggu ada kesempatan, karena boleh jadi ketika ada kesempatan setan menggoda kita, kita lupa untuk mengamalkan itu semua. Maka ketika kita memiliki kesempatan untuk bersedekah, jangan tunda sampai datang fitnah atau setan menggoda kita, atau jangan sampai datang ketika ajal kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga nggak perlu takut, khawatir nanti kalau kita misalnya mensedekahkan harta yang kita miliki, kita bingung nanti bagaimana dengan anak istri kita, bagaimana dengan anak keturunan kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan garansi kepada kita, jika kita khawatir harta kita berkurang karena sedekah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatan, ma naqasat shadaqatun min malin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berkurang harta sedekah atau sedekah yang kita sampaikan, tidak akan mengurangi harta yang kita miliki. Memang kelihatannya berkurang, tapi Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Kelihatannya memang berkurang, tapi di sisi lain Allah janjikan bahwa wa ma anfaqtum, apa saja yang kita infakkan, apa yang saja yang kita sedekahkan di jalan Allah, fahuwa yukhlifu, maka Allah yang akan menggantinya. Kita gak perlu tahu berapa gantinya, pasti Allah akan memberikan batasan balasan yang tiada batas kepada kita semuanya. Wa huwa khairur raziqin, karena Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah As-Saba, surah Saba ayat 39. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menahan harta kita, kalau kita hanya menghitung-hitung tanpa tidak ada niat untuk melaksanakan sedekah, tanpa ada niat untuk melakukan infak, tanpa ada niat untuk menunaikan zakat, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah pun akan menahan barokah yang ada pada rezeki itu.
sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah ketika menasihati Asma bin Abu Bakar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuki fayuki alaika." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau menyimpan harta tanpa berniat untuk menyedekahkannya, sebab fayuki alaika, kalau tidak demikian Allah akan menahan harta yang kita miliki, Allah akan menahan barokah, Allah akan menahan keberkahan yang ada pada harta yang kita miliki. Oleh sebab itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ketika kita bersedekah seolah-olah harta kita ada yang berkurang, tapi memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqsad shadaqatun min malin." Sedekah tidak mengurangi harta. Imam An-Nawawi memiliki dua penjelasan. Apa makna sedekah itu tidak mengurangi harta yang kita miliki? Yang pertama menurut beliau adalah harta tersebut akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihilangkan dari berbagai macam dampak bahaya padanya. Kekurangan harta tersebut mungkin akan ditutupi dengan keberkahan yang mungkin bisa kita rasakan kapan saja. Boleh jadi pernah kita mengalaminya ketika kita menyedekahkan sesuatu, maka Allah balas dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Banyak orang yang hartanya banyak, tapi hartanya justru menghancurkan rumah tangganya. Banyak orang memiliki keutamaan, kemewahan, dan yang lain sebagainya, tapi itu tidak menjamin kebahagiaan di dunianya. Yang kedua, kata Imam An-Nawawi, mungkin secara lahiriah uang yang kita atau harta yang kita infakkan itu akan berkurang, tapi kekurangan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditutup, diganti dengan pahala yang berlipat ganda, yang mungkin kelipatannya itu juga tidak kita ketahui. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Yang menginfakkan, yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah, itu Allah akan balas 7 kali lipat, 70 sampai 700 kali lipat. Tapi Allah juga menghendaki balasan itu tiada batas. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Kenapa? Karena Allah wasi'un 'alim. Allah Maha luas. Allah Maha luas pengetahuannya. Allah Maha luas segala-galanya. Allah Maha luas rizkinya. Kita tidak perlu takut akan kekurangan itu, karena Allah pasti akan membalasnya dengan sebaik-baik balasan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Fa ya 'ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair
واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، واستر عورتنا وآمن روعتنا. لا إله إلا أنت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.